Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-ayah. Wa qala ba'dul ulama, subhanul yaum rijalul ghad. Wa qala aidan ayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Ketua Yayasan sekaligus Mudirul Ma'had. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan juga panjang umur bagi beliau, amin. Segenap Dewan Guru, Dewan Asatid, Asatidah, yang juga kami muliakan seluruh siswa-siswi yang setia dan mudah-mudahan selalu setia atas kajian yang diagendakan di tempat di mana kita setiap hari digembleng di tempat ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tema tadi telah disebutkan oleh bersama, pemuda yang hebat, bangsa menjadi kuat. Oke. Kita harus tahu, paham dulu judulnya ya. Pemuda. Ya. Ada 5 tahapan pertumbuhan atau perkembangan manusia. Yang pertama adalah bayi. Dari semenjak lahir sampai 1 tahun itu namanya bayi. Prosesnya sudah kita lalui. Tidak ada bayi di sini? Tidak ada ya? Oh ada, bayi ajaib ya. Yang kedua, biasa kita sebut dengan istilah balita. Bayi berapa? 5 tahun. Tentunya ini pun sudah lewat dari kita.
Yang ketiga, masa kecil. Usia 3 sampai 11 tahun. Ini pun kayaknya yang hadir di tempat ini udah tidak ada lagi umur 11 tahun. Ada yang 11 tahun di sini? Mana? Tak ada ya. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah buluan gitu. Udah. Supaya tidak ngantuk ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah remaja. Remaja itu dari usia 12 sampai 19 tahun. Ya, ini kita masuk ya. Cung usianya yang 12. Lebih dari 12. Kurang dari 20. Ada yang 19. Oke, ada ya. Di atas ada yang sudah melahirkan. Oke. 12 sampai 19 itu masa remaja. Yang terakhir tentunya dewasa. Dewasa bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda dewasa itu gede wadah sanguna. Jadi munayanu patuanganana siga Pak Haji Budayut itu dewasa. Ada nggak di sini yang dewasa? Oke. Itu dari usia 20 sampai mati ya. Sampai meninggal. Maka istilah manula, manusia lanjut usia, itu termasuk kategori dewasa. Dan menurut perundang-undangan bahwa yang termasuk kategori pemuda itu adalah dari usia 16 sampai 30 tahun. Makanya kita ini yang kumpul di sini diharapkan ya dapat mengisi bahwa pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang dipegang oleh kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sering mendengar perkataan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Apa? Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita seharusnya menjadi pemuda yang menjadi harapan. Yang pertama tentunya diri kita sendiri. Yang kedua harapan dari keluarga. Keluarga kita menitipkan kita di tempat ini, mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos setiap hari. Tentunya ada yang diharapkan dari orang tua, dari keluarga kepada kita, bahwa kelak di masa yang akan datang kita bisa membanggakan mereka dan menjadi kebanggaan bagi negara kita tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kemudian masa-masa muda, di mana kekuatan kita masih full. Pakai motor, naik motor tengah malam tanpa dijaket masih kuat. Main bola, hujanan, tuh di baju, tuh di celana, masih apa? Masih kuat. Habis main bola langsung ngojai, sugan marah-mah mereh-meh, atau paranas tiris, henteu, karena fisik kita sedang kuat. Tapi kita masuki nanti lewat 30, lewat 40, beda lagi, beda cerita. Sore-sore naik motor, balik deket, tapi tadi jaket, pulang ke rumah, masuk angin. Maka posisi kita, anggaplah yang hadir di tempat ini adalah sosok pemuda yang diharapkan di masa yang akan datang kita akan memimpin dan mengisi pemimpin di bangsa ini. Diharapkan pemuda yang hebat. Diharapkan bangsa negara Indonesia menjadi kuat, insya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menceritakan tentang para pemuda. Itu kan? Jadi kalau bahasa Qur'annya adalah pata, apa itu? Pata. Nah, kalau di NU ada istilah patayat pemudi itu. Kalau pemuda, bahasa di dalam Al-Quran adalah dengan kata patah. Yang pertama, menggambarkan tentang sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Tentunya Nabi Yusuf kita kenal sosok seorang Nabi yang mukanya ganteng. Apa? Kasep. Ayo di dinu kasep tuh. Coba saya tanya kepada para pemudi yang di atas, adakah cowok idola para siswi putri tempat ini, ada enggak? Sebutkan siapa namanya? Apa? Udah, yang namanya barusan disebut jangan kegeeran ya. Iya, oke, siap. Kita kenal Yusuf kecil. Yusuf kecil sampai oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Karena keirian saudara-saudaranya. Dan kemudian Allah menyelamatkannya. Sampai-sampai Yusuf dibeli oleh kerajaan. Kebetulan di kerajaan tersebut tidak mempunyai anak, maka dibelilah Yusuf dengan harga yang mahal. Setelah bertumbuh kembang, menjadi remaja, kelihatannya Yusuf sangat ganteng. Sampai-sampai ibu angkatnya sampai tergila-gila. Tergila-gila. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai
para wanita-wanita di luar istana sampai menggosip, menceritakan kelakuan istri Raja Aziz yang tergila-gila oleh anak angkatnya yaitu Yusuf. Kemudian gosip pun tersebar, akhirnya mereka dipanggil semua, para wanita-wanita si tukang gosip, diberikannya pisau di tangan kanan dan buah-buahan di depannya. Tatkala mereka sedang mengupas buah, mengupas sayur yang ada di depannya, kemudian dipanggillah Yusuf. Yusuf keluar. Keluarlah Yusuf. Sampai-sampai apa yang terjadi? Dikatakan para wanita itu bukan mengupas buah, tetapi memotong jarinya sendiri. Karena takjub melihat sosok Yusuf. Woi, wow, keren. Ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Tak terasa darah keluar dari jari-jari tangannya. Bagaimana reaksi Khadijah? Cek aing oge naon gantengnya ada gitu. Kalau di kita dikeluarkan, coba keluar, oh palingnya di baledogan ku bala-bala. Yang akhirnya terjadilah fitnah. Istri Raja Aziz selalu membikin rekayasa, akhirian baik gitu kan, bogoheun lah gitu kan. Kalau cinta sudah melekat kayak kotok rasa coklat lah gitu. Bagaimana reaksi Yusuf menghadapi kelakuan terkhusus seorang wanita putri raja yang selalu membuat fitnah? Diceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dari apa yang dilakukan, yang diajak, yang dilontarkan oleh wanita terkhusus tadi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sosok seorang pemuda Yusuf yang digandrungi oleh para wanita terkhusus istri seorang raja, beliau berani menolak kebatilan, beliau berani menolak kemaksiatan. Lebih baik hidup tinggal di penjara daripada hidup di luar penjara banyak fitnah. Kalau seandainya ada siswa di sini yang bermuka ganteng, dijadikan berondong oleh tante-tante, oleh tante-tante girang, dan dibiayaan sebagai pemuas nafsu seksual, nauzubillahi min dzalik. Siap, saya bertanya, Pak Haji bertanya, apakah Anda tetap setia melayani tante yang membiayai kita? Tidak. Padahal fasilitas oke. Pengen motor sport, pengen mobil buat pergi sekolah ke Sais, betul macan make mobil, ya bos make mobil. Si orang pameran ti saya teh. Kayak contohlah Yusuf. Yusuf mengatakan lebih baik saya hidup di penjara
daripada di luar penjara banyak maksiat. Sosok pemberani, berani meninggalkan kemaksiatan. Maka kita, seorang pemuda, harus berani meninggalkan kemaksiatan. Ada istilah kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Selagi muda kita harus berusaha. Wasababaka qabla haromika, jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang pertama, sosok Yusuf berani meninggalkan kemaksiatan. Walaupun hidup di luar penjara, fasilitas sangat menunjang. Yang kedua, apa yang terjadi yang menimpa seorang nabi yang bernama Musa alaihi salam. Kita mengenal Musa adalah seorang nabi yang dibesarkan di mana? Di kerajaan. Kebetulan Fir'aun bersama istrinya, siapa istrinya? Asia, tidak mempunyai anak. Dan itulah rencana Allah. Sampai-sampai setiap wanita yang hamil dijaga oleh satpam. Mun orokan ditingali awewe antep, mun ditingali lalaki dipaehan. Akhirnya lolos dari sosok seorang ibu Musa. Siapa namanya? Ibu Nabi Musa. Ada yang tahu? Yukabad, betul. Terima kasih. Yukabad. Jadi dibantu oleh seorang pamannya yang bernama siapa? Zakaria. Kemudian malam-malam dimasukkan ke dalam apa itu? Mendi urang makardus lah karanyang. Dialungkeun ka sungai Nil. Setelah tumbuh menjadi seorang pemuda, karena berontak, tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh bapak angkatnya Fir'aun, yang sampai-sampai kekuatan Fir'aun dia mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa berangkat dengan ditemani seorang pemuda, sebagaimana tertulis dalam surat Kahfi ayat 60. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahrain. Pokona urang moal waka eureun lamun seug teh mah can nepi, can nembus, can datang karena tempat di mana ada pertemuan dua lautan. Laut mati kan? Itu Laut Merah. Berjalan terus bertahun-tahun. Mempunyai semangat yang tinggi, tidak menyerah sebelum keinginan tercapai. Dan tatkala Nabi Musa diminta tolong, ada dua orang yang berselisih. Kemudian yang minta pertolongan dicabok ku Nabi Musa. Akhirnya ngagoler is dead. Kemudian Fir'aun mengetahui Nabi Musa dikejar sampai ke negeri Madian. Di sana ada berkumpul banyak orang yang sedang menggembala kambing. Dan di belakang ada dua sosok wanita yang sedang menggembala kambing. Tidak berani mendekati kepada sumber air. Karena nu diharup malalaki bari garagah kararuat. Itu kan? Sanajan ngantri di awal, tapi tidak punya kekuatan. Nabi Musa datang ke sana, membantu, menyingkirkan para lelaki-lelaki yang jahat tersebut. Dua wanita tadi, salah satunya menjadi istri Nabi Musa. Karena itu anak Nabi apa? Nabi Syuaib ya, yang menggembala apa? Kambing. Jadi bisa dikategorikan sosok pemuda yang bernama Musa
mempunyai semangat yang tinggi, tidak menyerah sebelum keinginan tercapai. Itulah yang perlu kita tiru, yang dimaksud seperti itu. Yang ketiga, kita mengenal sosok seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim belum jadi nabi, usianya masih 16 tahun. Tetapi karena Ibrahim sejak kecil selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Ibrahim kecil berdiam di dalam gua, pada malam-malam keluar dari gua melihat bulan purnama. Oh, ini adalah Tuhan. Tapi siang datang bulan tiada. Siang hari melihat matahari lebih besar. Oh, ini adalah Tuhan, lebih besar dari yang malam. Tapi tatkala malam datang, matahari pun tenggelam, tidak ada. Saya tidak suka kepada yang suka tiada. Dan ternyata Nabi Ibrahim adalah menyembah kepada Tuhan pencipta bulan dan matahari. Kita mengenal bahwa sosok ayah Ibrahim adalah seorang pembuat apa? Patung, berhala. Dan raja pada waktu itu, rajanya siapa? Raja Namrud. Itu pun sebagai penyembah berhala. Maka tatkala mereka sedang tidak ada di tempat ibadah, maka Ibrahim masuk ke dalam tempat yang dimana di tempat tersebut banyak berhala. Bari mawa kampak. Tahu kampak, tahu? Iya. Kemudian dihancurkan berhala-berhala yang ada. Disisakan berhala yang paling besar. Dan kampak pun disimpan, ditaruh di tangan berhala yang besar. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang berkata, orang-orang membicarakan, saya mendengar seorang pemuda yang diceritakan oleh masyarakat yang bernama Ibrahim yang menghancurkan berhala ini. Kemudian dicarilah Ibrahim, ditangkaplah Ibrahim, dibawa ke tempat di mana berhala-berhala banyak dihancurkan. Ditanya oleh Raja Namrud, "A'anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim?" Itu percakapan di dalam Al-Quran. Apakah Anda yang melakukan ini semua, wahai Ibrahim? Sejak Nabi Ibrahim tanya, "We itu berhala lupang gede nak? Kampak wae masih nyampai dina leungeuna? Atau rek kumaha bisa usik, rek kumaha bisa ngaruksak eta berhala?" Sejak Nabi Ibrahim, "Atuh ayeuna teu bisa usik, teu bisa malik, maka disembah ku anjeun." Tapi dah, walaupun Nabi Ibrahim benar, muncullah Roma Irama waktu harita. Cek Oma Irama, yang benar di penjara, yang salah tertawa, gitu kan? Banyak kan sekarang yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Maka sosok Ibrahim seorang pemberani di dalam menumpas kebatilan. Tidak rela masyarakat manusia waktu itu banyak yang menyembah berhala karena suatu jalan yang salah. Dan berani dia dengan resiko sampai beliau dibakar. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Nabi Ibrahim dibakar, dalam sejarah Nabi Ibrahim tidak terbakar, ente tutung jak, tidak hangus dibakar api. Walaupun Nabi Ibrahim sempat diberikan penawaran, apakah Anda mau diselamatkan? Tatkala mau dilemparkan nanti dina katepel jang, katepel badak, betot ku sadarea.
pelentu lu kuprak dikusruk karena durukan. Tapi Nabi Ibrahim, karena Allah berfirman, kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Ini sebagai penggambaran bahwa sosok pemberani di dalam menumpas kebatilan itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Yang terakhir kita mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi berapa orang? 7 orang pemuda. Itu kan? Yang diikuti oleh seekor anjing yang bernama Kitmir yang selalu setia. Nama-namanya kita ada yang kenal, Muksalmina, Tamliha, Martunus, Nainunus, Durwanus, kita carilah. Itu kan bahasa-bahasa nama-nama bukan nama Sunda. Yang terakhir adalah Kitmir. Sengaja Allah diceritakan berita ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertera di dalam Al-Qur'an surat Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haq. Nahnu, bahwa kami naqussu menceritakan 'alaika kepada Muhammad nabahum tentang kabar berita Ashabul Kahfi, bahwa Ashabul Kahfi itu adalah innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda kuat, para pemuda-pemuda hebat, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wajidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sampai-sampai diceritakan di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun. Coba bayangkan tidur selama 309 tahun. Apa? Oke, silakan. Atau pengajian Indonesia yang itu. Jadi sosok orang pemuda yang memiliki keimanan yang kokoh, mereka lah Ashabul Kahfi. Sampai-sampai dikejar-kejar oleh para tentara pasukan dari kerajaan. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Dan anehnya sinar matahari di dalam Al-Quran itu tidak menyinari keberadaan mereka yang ada di dalam gua. Dalamun ayeuna urang ke subuh we sare di masjid gitu kan, isuk-isuk teh kapanasan di belah wetan aya sinar matahari, rada panas hudang tetibra sare teh kan gitu. 309 tahun pas bangun duh lapar ya, cik meuli dahareun, meuli bala-bala ka ditu, meuli roti ka ditu. Ini uangnya, bawa. Ternyata negara sudah berubah. Atau 300 tahun lebih mereka tertidur di dalam. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan serasa kita itu tidur 1 hari atau setengah hari ini. Kalau Allah sudah berkehendak 309 tahun pun menjadi setengah perasaan, setengah hari. Itulah sosok para pemuda. Yang pertama Nabi apa tadi? Yusuf. Yang kedua Musa. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Ashabul Kahfi. Mereka adalah sosok-sosok pemuda panutan kita, yang kokoh, yang kuat, yang berani, itu kan, berani dalam menumpas kebatilan, memiliki keimanan kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah sebelum keinginan tercapai,
dan berani menolak kebatilan dan kemaksiatan, maka kita jadikan ibrah, jadikan takbir, supaya betul-betul kita berhasil di masa tua nanti, di masa dewasa nanti. Lalu ulin, itu kan? Yang pertama, dulu saya pernah mendengar perkataan dari seorang mubalik kondang, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa pemuda terdiri dari tiga kategori. Pemuda. Kalau dari fatolibul ilmi, jadi sosok seorang pemuda harus betul-betul seorang pencari ilmu, tukang diajar, tukang ngaji. Telah kita buktikan kan? Hari kita berangkat dari rumah ke sekolah ini, yang menjadi penyemangat itu si dia atau kita mau belajar? Hah? Mau belajar atau mau ketemu sama malu aku malu pada semut merah gitu. Kan itu nanti kisah kasih tentunya kita kan dari mata turun ke hati, dari hati turun monoyot. Apa yang menjadi penyemangat? Boleh saja ini tiima jam 8:30 dagus janjian jeung kabogoh rek ini ke sekolah, teu nanaon lah, teu nanaon. Masanya kan kita mempunyai asmaran jana, asmara yang menggebu-gebu, itu kan lebih ka peureum kadeuleu bentak karasa, penting teu bisa sare akibat terngiang-ngiang inget we kasih eta gitu kan. Jalan menyalahkan lelaki, kamu wanita jaga diri, jangan dimurah mareh. Itu naon jadi semangat. Talibul ilmi, seorang yang harus menuntut ilmu. Dengan ilmu nanti kita bisa punya karakter, sosok yang mempunyai ilmu, didampingi dengan ketakwaan, didampingi dengan akhlak yang baik. Oke? Sok si modal di masjid situ. Nyetrum tidinya anu keluar deh urang deh aya nu paeh. Bahkan ada sebuah peribahasa yang mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, dipakai kata sumpah bahwa hidupnya seorang pemuda itu adalah demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Maka persiapkan kita di ulangan saukur ilmu nu dipelajari wungkul di kelas dah terbatas dengan waktu, terbatas dengan pelajaran, itu kan. Pulang ke rumah kita banyak bisa belajar menghafal, ayeuna makan banyak bisa buka googling internet sesuatu yang manfaat. Ulah ngome HP teh eta we gitu kan, naon ngaranna teh game online komo anu bariru mah kitu ulah. Hal-hal yang tidak manfaat buang-buang jauh-jauh. Karena kita sosok seorang pencari ilmu harus betul-betul, harus sungguh-sungguh banyak pembendaharaan ilmu yang ada di diri kita. Idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Karena kalau kita tidak mempunyai ilmu dan ketakwaan, apa artinya kita seorang pemuda? Lain kaasup pemuda, pemudi itu kan. Lalaki itu ulah jadi lalaki jadi awewe lah gitu kan.
Mata hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Idalam yakuna la atibara li dzatihi, kalau ilmu dan takwa tidak ada di diri kita, percuma, tidak ada hargaan sama sekali. Maka semangat, semangat ya, udah semangat ya dalam mencari ilmu pelet, ilmu nanon sok teangan gitu kan. Opikeun melet ridho Allah atau gitu kan. Dan melet awewe, nama teu usum melet awewe, pelet Jepang mah. Naon pelet Jepang teh? Honda PCX, mobil Jazz gitu kan. Supra X, wah lewat Supra X. Oh iya. Yang kedua, mujahidi dinil Islam. Mujahidi dinil Islam. Sebagai mujahid, bisa dikategorikan mujahid adalah orang yang berperang di jalan Allah. Bisa dikategorikan mujahid di sini adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama Islam. Islam sadayana nu hadir di Islam, nu di luhur Islam sadayana Islam. Makanya kita harus sungguh-sungguh betul-betul jiwa seorang mujahid yang memiliki badan yang kuat, karena asupan makanan, asupan gizi yang masuk ke dalam perut kita, makanan-makanan yang hebat, itu kan diharapkan dari al-aqlus salim fil jismi salim, akal yang bagus terdapat di dalam tubuh yang bagus juga. Makanya sarapan teh memeh sakola teh roti, susu gitu kan. Ulah ieu mah mie deui, ngagulung mie mah. Supaya teu ngagulung dahar. Eta resep, loba nu resep kana mie nya. Tapi jangan terlalu banyak, karena namanya mie instan. Jadi kalau kita terlalu banyak makan mie instan, nanti kita kemauan kita pun harus selalu instan, harus berproses, tidak ujug-ujug. Jadi jalma, jadi ulama, jadi kiai, jadi dokter, kita bergerak berpijak mulai dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1, S2, S3, S doger gitu. Oh, esteler. Aduh, enaknya lamun bubar ayeuna dibagi estelernya. Alah, seger. Dokter Sandi siapkan estelernya dari cincin tuh Mang Oyen tuh. Kita sama-sama ke sana ya. Biar Pak Dokter yang bayar nanti. Takbir. Jadi kita harus betul-betul, harus sungguh-sungguh, ulah mengpelehe, kudu kuat. Ada enggak yang sekolahnya jalan kaki? Ngacung, hebat, Anda kuat. Ulah ieu mah da lumpang cenah jalma miskin, teu usum. Padahal dikit-dikit naik motor, awakna dibawa lumpat teu kuat. Ya minimal kita naik angkot dari sana ke sini jalan kaki. Kalau ada yang mau ngajak, enggak, saya lagi olahraga, supaya mencetak diri kita kuat. Karena apa? Al muslimul qawi, seorang muslim yang kuat lebih disukai dan dicintai Allah daripada muslim yang lemah, yang pelehe gitu kan. Lumpang nage kuat, kudu kuat. Yang terakhir dalul khair, sebagai petunjuk kebaikan. Sebagai petunjuk kebaikan. Kita diberi kesempatan oleh Allah sekarang, kita muda. Kalau kita tidak dimanfaatkan dengan baik, kita muda nanti tuir
tua kan itu nanti. Maka sok selagi kita muda, selagi kita bisa, selagi kita mampu bersungguh-sungguh biar pembendaharaan ilmu semakin banyak di diri kita, banyak ilmu yang diri kita amalkan sebagai dalul khair, petunjuk ke dalam kebaikan. Karena apa? Man dalla ala khair kafa'ilih. Orang yang selalu menunjukkan kepada orang lain akan kebaikan, maka dia laksana orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi ada pahalanya, ada ganjaranana. Tapi yang paling penting kita dulu belajar, dan kalau kita setelah bisa baru kita ajak atau menuduhkan kepada orang lain. Minimalkan kepada orang-orang terdekat, ya, kepada sahabat, sodik, apa sodik itu? Teman, CS, calon surga, ulah CN mah calon neraka. Apa yang dinamakan dengan sodik? As-sodik laisa sodik alladhi sodakoka. Yang dinamakan teman itu bukan cuma orang yang selalu membarengi kita, mendampingi kita, tapi yang dinamakan teman adalah alladzi sodakoka, yang selalu membenarkan kepada kita. Kalau kita salah, digenggerekeun ulah kitu, kieu ieu nu bener mah. Teu dendam, teu nyeri hate da dibenerkeun ku CS, dibenerkeun ku balad gitu kan. Besti adalah kita punya besti kan ya. Cuma jangan terlalu berlebihan berbesti dengan laki-laki, takutnya nanti Agus dan Agus gitu kan. Itu. Makanya kalau kita berteman sampai-sampai baju tukeran itu kan, tidur barengan, awas, hati-hati bujur, hati-hati. Oke, patalibul ilmi mujahidid dinil Islam dalul khair. Itulah pemuda. Maka kalau kita bisa mempelajari, bisa membawa apa yang telah tadi Pak Haji bicarakan, tentunya itu menjadi bekal bagi kita untuk supaya negara kita hebat. Ya, nanti kan kita bertemu siapa camat Cangkuang, alumni SAIS, oke. Siapa camat Banjaran, alumni SAIS. Siapa Bupati Margahayu, wah, alumni SAIS. Siapa Ibu PKK Kabupaten Bandung, itu alumni SAIS juga. Kita bangga, satu komando. Kata Pak Dokter nanti gini, maka minimal Kabupaten Bandung menjadi hebat karena diisi oleh para pemimpin jebolan dari SAIS School. Insya kita pegang semboyan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Anak muda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Oke. Takutlah kita kalau setelah kita generasi-generasi yang lemah. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'ab. Takutlah apabila kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ulah cukup diajar waktu di sekolah wungkul, di lembur, sing daraek ngaraji, bergaul dengan orang-orang yang soleh, ulah kabawakeun. Tapi Allah sudah telah memilih kita ditempatkan di tempat ini bertemu dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah. Cukup ya.
Cukup? Sumpah Pemuda dulu digagas oleh para pemuda yang baik. Dulu Bung Karno, Bung Hatta, siapa lagi? Bung Harto. Hah? Oh loba wahola. Bung Tomo. Siapa lagi? Kecintaan kepada bangsa sampai lahir Sumpah Pemuda. Ya. Coba Pak Haji mau tanya, silakan ke depan. Nukatalar Sumpah Pemuda. Oke? Daripada nanyakeun mending ngapalkeun heula. Sumpah Pemuda. Kami ya, oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air. Yang pertama, yang kedua, mengatakan berbangsa. Oke, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami menjunjung bahasa persatuan. Oke, bahasa Indonesia. Lesok campur-campur dengan Sunda. Seberapaan ini teh? Meli bala-bala ke kantin. Seberapaan ini teh? Ada yang begitu, ada? Aduh. Itu ya. Jadi Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oh, berarti kan Bung Karno masih muda, Bung Hatta masih, siapa lagi? Wah, loba acan itu. Kemudian ada yang bertanya, oh, ini yang bertanya dari siapa ini? Tidak menanya, tampakkan dirimu. Izin bertanya, bagaimana caranya menyingkirkan rasa malas? Terima kasih. Oh, iya. Kasih kembali. Menyingkirkan rasa malas, ayat doa. Coba turutan. Allahumma paksakeun. Ngeus eta sakitu. Nya. Lamun teu purun paksakeun. Teu purun sakola paksakeun. Tapi ada doa yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Terakhir itu kan? Minal ajzi, daripada ajzi itu lemah, kasal kedul itu ada rumus nama paksakeun. Kalau kita malas untuk bangun pagi, bagaimana tidak malas? Karena kita itu dibelenggu oleh setan. Di talian itu ya, dicang-cang ku setan, ku opat tali ya. Nah, kalau kita bangun, tali 2 lepas, tapi masih ada 2 tali lagi kikiannya sediuk tapi gituan kene, maka pergi ke air wudu, maka tali itu lepas semua, itu kan? Dan supaya nanti di dalam bangun kita giat semangat, sebelum tidurnya kita ngosok gigi dulu,
dan memohon kepada Allah, ya Allahumma a'ikidni fi ahabis sa'ilaik. Ya Allah, bangunkan aku pada waktu di mana aku sukai dan engkau sukai. Begitu kan? Agar semangat, agar males. Yang baik apa itu? Istiqomah. Ya, gigi tiluwe gitu kan. Salat duha walaupun 2 rakaat asal unggal poe we. Udah abi mah 4 rakaat unggal poe mangga. Abi mah duha teh nuker semangat 8, 12 ari keur henteu ulah. Minimal kalau di dalam kebaikan ada wamuha. Yang paling apa bukan baik, mayang. Dawam itu apa? Mayang. Apa mayang itu continue walaupun sedikit. Karena apa? Sedikit lama-lama jadi cikaracak ningang laun-laun jadi tinak taktakana laun-laun kaki gitu. Bismillah, Paris Ahmad, anak saya ini. Paris mana Paris? Mana Paris? Mana? Oh bukan, anak saya ganteng. Cara agar menjadi Pemda apa ini? Oh, pemuda yang hijrah dan soleh. Wana malu mapaksakan gitu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, kan? Kita itu sekolah di SAIS minimal temenan di rumah pun dengan teman-teman yang sekolah. Hei, ulah babarengan jeung si eta, balana bangsa kungkul. Berarti kan teman yang jelek itu pengaruhnya sangat dahsyat, gitu kan? Jadi hijrah yang dimaksud adalah nu tadina kegetol jadi getol. Getol teh naon? Ngaget. Lain ngaget. Koan. Lamun awewe lain getol, getil. Itu kan? Pindah, hijrah itu kan pindah. Proses tadi ya, yang mempunyai keinginan ya bagaimana, walaupun dengan resiko. Nabi Yusuf walaupun dengan resiko dipenjara. Tapi kan enak dipenjara daripada hidup di luar penjara. Banyak apa? Banyak fit. Yang soleh, yalah begitu. Tadi banyak sudah dibicarakan kan? Ya. Ada lagi? Udah? Tidak ada lagi ya. Yang penting Pak Haji berpesan pada semua calon ya. Cung yang usianya 12, 13, oke, 14, 15, 16, 17, 18. Kamu asli 18? Hah? Yang kayak gini yang gak bertanggung jawab. Jadi pingin sedikit lebih maju lah gitu. Walaupun muda, karena kelihatan wajahnya udah tua banget. 19. Ada 19, ada ya? Berarti kelas berapa di sini? 12. 20 ada 20?
Asli kamu? Operator berapa tahun? 22. Udah nikah belum? Pengen nikah? Allah. Coba ikuti kata-kata Pak Haji. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tangan kita lah urusan bangsa dan dalam langkah kita tertanggung masa depan bangsa. Oke? Siap? Mudah-mudahan manfaat. Tidak maksud korupsi waktu, karena saya lebih mengerti daripada Anda lebih pengen pulang cepat. Karena di sini tanya jawab jam 13 sampai 14. Kalau 14 jam berapa? Oh, jam 2. Oke. Itu masih banyak pertanyaan? Terus ada ini pertanyaan ini? Sugan teh aing mah. Najwan. Mana Najwan? Mana Najwan mana? Oh. Waduh. Air apa ini? Serasa es teler ya. Dikira Coca-Cola, tapi bukan. Teh Pangalengan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat? Lamun lalaki bedol kanjut, semangat. Iya kan? Hikmahna jadi ngerenyet, kurang jadi loncat. Ya. Oke. Menjadi pemuda yang istiqomah dalam ketaatan. Harus tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi istiqomah itu jadi kebiasaan. Walaupun sedikit-sedikit, mayang gitu kan. Itu istiqomah. Biasakan kita bersedekah pagi hari ya. Walaupun dengan cuma 100 rupiah. Karena apa yang kita rasakan di hari ini, apa yang telah kita tanam di masa yang lalu. Dan apa yang akan kita panen besok, hasil daripada kita menanam hari ini. Makanya kalau kita rajin sholat sunat, sholat tahajud, berpuasa, kemudian nanti masa-masa kita memasuki usia mau nikah kan, dihadapkan dengan wanita-wanita pilihan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Minimal bulu opat, maksimal bulu opat. Naon bulu opat teh? Kos kucing bulu opat. Ambil deh. Kemudian bulu opat teh wajah cantik, kaya, solehah, turunan orang, bukan orang kaya, orang soleh. Bagaimana menjadi pemuda yang soleh? Udah tadi ya. Ayat yang Pak Haji tadi bicarakan, Anda tuliskan, kemudian Anda buka silakan. Anda buka bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan
Ashabul Kahfi. Cara membuat masa muda bermanfaat. Oh, tentunya bermanfaat harus itu. Pokoknya lakukan apa yang bermanfaat. Cukup ya? Ya, jawabannya udah tercover dengan pembahasan ya. Siap? Burung Kurian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada hari ini menjadi topik pembahasan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat ya. Tentunya bagi kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Hidup pemuda hidup. Hidup pemuda hidup. Hidup pemudi hidup. Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.